ditelepon lah gitu sama aku, bukan dia yang nelpon, ditelepon, ya di mana gitu. Kenapa emang kan ayah masih di sini, katanya masih di perantauan. Nah loh, tapi nggak ngomong sih aku ya, nggak ngomong yang semalam siapa, nggak gitu, takutnya kan gimana aja gitu ya suami aku. Nah, ya maafin bunda ya, karena bunda nggak hati-hati dan karena bunda kangen. Misalkan ini kalau misalkan ada lewat, ya maafin, itu mah nggak disengaja. Salahnya ada. Kalau bisa sih cepet pulang aja. Cepet pulang. Biar nggak sendirian, atau enggak ya jemput lah. Takut juga kan sendirian, mama jauh. Saya tinggal sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Pada kesempatan kali ini saya akan bertemu dengan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya karena bekerja sebagai supir di Sumatera. Dan wanita ini pernah mempunyai pengalaman didatangi oleh sosok yang mirip dengan suaminya dan mengajak untuk bersetubuh, teman-teman, tengah-tengah malam. Dan ternyata setelah diketahui orang yang datang itu adalah sosok genderuwo. Nah, ternyata di lingkungan ini, di tempat wanita tersebut tinggal, dikelilingi oleh makam yang sangat banyak sekali dan banyak banget pohon-pohon yang menjulang tinggi, pohon-pohon beringin seperti yang di belakang saya. Dan ada juga makam keramat yang menurut warga sekitar itu daerah sini angker. Nah, untuk kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cerita selengkapnya, tonton terus video ini sampai selesai. Anggap saja sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang teman-teman semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari video yang ditayangkan. Jangan lupa buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, tonton videonya sampai selesai, tinggalkan komentar dan like. Tentunya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe-nya supaya lebih semangat untuk membuat konten videonya. Oke, kalau begitu sebelum kita bertemu dengan Teh Tita, kita akan melihat-lihat sekeliling rumahnya yang penuh dengan pepohonan besar dan pemakaman umum. Let's go! Nah, inilah suasana di lingkungan rumah Teh Tita ya. Banyak sekali pohon-pohon besar dan juga pemakaman yang cukup padat, teman-teman. Nah, ini pohon beringinnya nih kalau dilihat dari sini langsung ya, ini usianya sudah mungkin ratusan tahun ya. Di bawah juga ada pemakaman-pemakaman yang sangat banyak sekali. Ini untuk lokasinya sendiri, teman-teman, ini ada di Kampung Panggilingan ya, Desa Lemah Sugih. Dan kita pada saat di pemakaman ini harus betul-betul hati-hati, teman-teman, karena ada yang kelihatan batu nisannya seperti ini dan ada juga bahkan hanya di pasang apa ini ya, bambu, teman-teman. Di sini juga saya tidak datang sendiri, saya ditemani oleh teman-teman dari Kreator Sakti ya. Di sana ada Kang Nono dari ARD Channel dan teman-teman yang lainnya yang nanti akan sama-sama ngobrol dengan Teh Tita dalam satu video, teman-teman. Waktu dulu, halo Kang Nono, sehat? Wih, mantap. Nah, ini kita bakal ngelewatin Kantil ya, kalau di daerah Majalengka Kantil, ada juga yang bilang pasaran ya. Nah, ini kendaraan kita yang terakhir, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, teman-teman. Dari cerita masyarakat ya, bahwa daerah Panggilingan sini, khususnya di pemakaman ini sering terjadi kejadian-kejadian aneh, teman-teman. Waktu dulu saya sempat ngonten di sini dari channel yang satu lagi namanya Mr. Nazar. Nah, teman-teman bisa lihat kan ada pohon pisang di sana. Nah, pohon pisang ini di bawahnya ini nggak ada semak belukar seperti ini, dan saya lihat dalam kondisi hening, tidak ada hujan, tidak ada angin, ada satu daun yang bergerak melambai-lambai seperti menyapa, teman-teman. Kondisinya juga waktu dulu agak rintik-rintik hujan, teman-teman. Belum lagi di daerah sana, kalau ini nggak ada semak belukar ya,
nanti ada kelihatan batu yang waktu dulu menurut ibunya Tita ya, ibunya Teh Tita pernah melihat sosok kuntilanak teman-teman. Namun alangkah baiknya kalau kita sedang di pemakaman, kita doakan mudah-mudahan jenazah yang ada di alam kubur diberikan nikmat kubur, diberikan kebahagiaan gitu ya, diterima iman Islamnya dan diterangkan alam kuburnya. Nah, untuk rumahnya sendiri ada di sebelah sana teman-teman. Nah, itu dari sini kelihatan. Ini rumah ini memang agak ada jarak ya dengan pemakaman umum yang lainnya, karena ada beberapa kebun, cuman ya di sini betul-betul tidak ada rumah warga teman-teman. Tidak ada rumah warga, paling di sini ada saung-saung aja. Nah, di sini ada budidaya lebah, cuman tidak ada yang menghuni rumah ini. Nah, rumahnya ini seperti ini, betul-betul terpencil dan pintunya sudah terbuka. Nanti sama teman-teman kita akan datang ke sini. Kita akan nyapa dulu, barangkali sudah ada Teh Titanya. Assalamualaikum Teh Tita. Wah, kumaha damang? Alhamdulillah, ini Teh Tita teman-teman, luar biasa berani tinggal di sini di dekat kuburan Panggilingan namanya ya. Teh Tita, nanti kita pengen ngobrol-ngobrol sama Teh Tita, cuman nunggu dulu teman-teman yang lain karena perjalanan ke sini ternyata cukup jauh gitu ya. Oke, siap ya Kak Tete ya. Turnuhun. Alhamdulillah teman-teman, saya beserta rekan-rekan telah berjumpa dengan sosok mamah muda yang tinggal di area pemakaman. Yang mana yang kita dengar, teteh ini mempunyai pengalaman yang sangat mengerikan sekaligus horor. Nah, mungkin bisa diceritakan dari awal sampai akhir, dan dari awal mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Silakan Teh. Jadi gini ya, sedih. Soalnya, oh iya, Nama dulu. ya kenalin, nama aku Rosita ya, panggil aja Rosita. Aku pernah ngalamin mistis, karena kan aku tinggal sendiri ya di rumah, suami nggak ada, merantau. Kejadian itu berapa ya lupa. Waktu itu suami aku kan merantau. Pas malam Jumat itu ya, ada yang ngetuk-ketuk pintu, dikirain aku suami ya, kan udah lama kan nggak ketemu. Pas dibuka, Udah nikah Teh? udah. Nah pas dibuka, emang iya betul suami aku, tapi kok gelagaknya beda gitu. Jadi langsung gimana ya? Jadi pas datang kan biasanya cium tangan dulu, cium kening atau gimana lah selayaknya suami ke istri gitu kan. Nah ini mah kok datang kok beda banget gitu ya. Udahlah disapa aja gitu, namanya juga suami datang kan. Nah habis itu kok dia langsung ngajak tidur aja gitu kan. Saya kaget, kok suami saya kok gini, nggak ada capek-capeknya gitu kan, pulang merantau gitu maksudnya tuh ya. Nah habis itu dia ngajak tidur, habis itu keesokan harinya ya, sampai saya tuh bingung ya, kok yang tadinya dia nggak kuat gitu sampai sekali itu ya, kok bisa-bisa sampai semalam tuh minta 3 kali gitu. Wow, kali maksudnya apa ini? Ya berhubungan suami istri lah kayak gitu. Wow. Nah habis itu kan kaget saya tuh kan, Berarti yang itu udah terjadi berarti. Nah itu kan saya kaget habis itu. Nah habis siangnya tuh pas dicari siangnya tuh nggak ada. Saya bingung tuh. Kalau malamnya ada, pas bangun pagi nggak ada. Nggak ada. Saya bingung. Nggak menaruh curiga sama sekali berarti. Nggak ada curiga waktu malam itu, nggak ada curiga. Nah pas itu ada nelpon. Di telepon lagi tuh sama aku, bukan dia yang nelpon, di telepon. Ya di mana gitu. Kenapa emang kan saya masih di sini, katanya masih di perantauan. Nah loh. Tapi nggak ngomong sih aku ya, nggak ngomong. Yang semalam siapa, nggak gitu, takutnya kan gimana aja gitu ya suami aku. Nah ya udah deh, dari situ dimatiin aja gitu. Bingung sampai sekarang
Bingung akunya, Mungkin bingung, gini, takut Teh. juga sih. Itu kan sebelumnya emang nggak ada nelpon dulu atau Nggak misalkan ada. langsung aja datang. Nggak ada. Itu kira-kira jam berapa datangnya? Jam 12 malam, Oh, pas malam Jumat. jam 12 malam, ketuk-ketuk pintu, langsung dibukain, langsung ke kamar aja. Iya. Berarti nggak mandi dulu, nggak apa dulu. Enggak, Nah, itu yang jadi pertanyaan, itu mirip, emang semirip itu kan Iya. sama suami gitu. iya mirip. Tapi lagatnya tuh beda. Diem aja gitu. Cuman, aku udah pulang. Cuman gitu aja. Ngangguk aja. Mungkin ya, kata aku mungkin kecapean gitu kan. Udah, itu aja. Nggak kepikiran kemana-mana sih. Udah, gitu aja. Itu kalau boleh tahu ke mana merantaunya Teh? Ke Sumatera, Oh, sebagai apa? Supir atau apa? supir. Oh, supir Iya. gitu ya. Itu kejadiannya sudah berapa kali Teh? Dulu sekali, udah lama. Terus, yang malam Jumat kemarin tuh. Sekarang tuh hari apa? Minggu ya? Hari Minggu. Iya, Minggu Jumat. Oh, malam Jumat kemarin. Iya. Berarti masih baru ya? Iya, Pantesan tadi pertama kali datang ke sini lihat Teteh kayak yang bingung gitu ya. iya bingung. Hmm, Bingung, takut juga sih. Kok takut. bisa gitu kan? Apa mungkin karena rumahnya deket kuburan juga gitu ya? Oh, gitu. Kalau lihat dari wajahnya gimana Teh? Ya mirip, cuman kok agak-agak pucet gitu. Agak Tapi nggak curiga ke situ sih. Mungkin dia kecapean aja gitu kan, jauh pulang gitu kan. Jadi nggak ada pikiran kemana-mana. Mungkin Gitu. saking rindunya tiba-tiba suami merangkul dan oke gas gitu Iya. ya. Gitu. Ini kalau boleh tahu nama pemakamannya apa Teh? Nggak tahu sih namanya, lupa. Oh gitu ya, ya. Harus di ini juga ya, nggak boleh disebutin juga gitu. Nah, mungkin saya sama rekan-rekan dan mungkin penonton juga pasti kita sepemikiran ya. Itu kalau untuk rasa dan durasi kok bisa lama, itu emang Teteh menikmati enggak gitu maksudnya. Mohon maaf ini. Gimana ya? Eh, Ya disebut menikmati, ya dinikmati. Namanya juga sama suami kan udah lama gak ketemu Cair gitu gitu ya. kan. Berapa bulan nggak ketemu? Udah 3 tahun belum pulang. Ya, 3 tahun belum tahun. pulang. aja berarti. 3 tahun belum pulang. 3 tahun belum pulang ya itulah pasti. Itu kalau untuk durasi berapa menit itu? Kan kata-kata tadi yang saya garis bawahi itu beda seperti biasanya. Berarti kan durasi lama. Terus mohon maaf barang juga gede mungkin ya. Ya enggak juga sih kalau situ. Ya kalau misalkan gede kan curiga mungkin. Ya biasa-biasa aja. Pasti setrumanya luar biasa. Kuatnya sampai berapa jam Teh? Yang biasanya gitu suami aku cuman misalkan 8 menit, misalkan 1 jam, misalkan ini kok sampai 2 jam setengah kok belum. 2 jam juga setengah 3 ronde. 2 jam setengah itu sekali Dor. sekali dor. 2 jam Total. setengah berarti pas tahrim subuh baru selesai gitu ya. Nah, 2 jam setengah berarti. soalnya kan dari jam 12 tuh 2 jam setengah 3 gitu. Kebayang 3 tahun nggak dikeluarin. Sekalinya keluar 3 kali. Namanya kangen kan, nggak tahu. Dikirain kan orang, ternyata Dan pada saat itu Teteh juga nggak sadar bahwa itu berarti bukan suami berarti ya. nggak sadar. Soalnya nggak sadarnya tuh pas pagi. Mana kok suami aku nggak ada. Biasanya kan kalau mau kemana-mana kan kalau ini biasanya kan bilang dulu mau ke warung kek apa mau kemana gitu kan. Ini nggak bilang, nggak ada. Atau barangkali Pas Teteh cobain siangnya ditelepon, dianya masih di perantauan, aneh kan? di Takut mana? juga. Riau, Pekanbaru, ke Palembang atau kemana? Di Pontianak, Oh, daerah Pontianak. Pontianak itu tuh Kalimantan. Kalimantan. Oh, itu Oh, kayak Kalimantan ya. Mm-mm. Ya namanya juga sopir kadang-kadang antar pulau gitu bisa, kan. bisa. Oh, Jadi sopir. pengiriman barang. Iya. Kadang ke Sumatera, ke Jawa atau Kalimantan, Jawa gitu. Soalnya terus bergerak ya. Jarang pulangnya kan itu jauh, jadi nggak ada yang ini mungkin. Jadi cuma ditelepon aja, jarang-jarang sih. Apa nggak lagi sibuk juga nggak ada nelpon, kalau nggak ditelepon mah. Makanya Teteh kesehariannya hanya sendirian aja berarti. sendiri, Orang tua nggak di sini Teh. nggak bisa. Nah, saya nggak ngebayangin ya. Masih nggak kebayang maksudnya kalau malam apalagi Jumat Kliwon.
Tadi aja pas saya memasuki area pemakaman tersebut itu auranya, wow, honor ya, honor. Kolor, kolor, Kolor. kolor. Auranya sangat begitu Masya Allah sekali. Ini mama muda seperti ini sendirian. Gak ditemani, hanya ditemani dengan tadi burung sama satu ekor anjing tadi. Itu bisa dikasih nama Tumang juga sih. Nah mungkin gini teh, kita kan teteh kan pas tahu pagi itu bukan pas, kan berarti taunya kan pas si suami nelpon dari Kalimantan. Nah, itu pas begitu tahu bahwa itu bukan suami, itu perasaannya gimana itu? Sakit. Sakit. Kok bisa gitu? Kok bisa keganggu juga sih aku ya? Nggak tahu, mungkin entah apalah. Nah itu kan tadi kata teteh itu bukan pengalaman yang pertama, dan katanya baru-baru ini juga terjadi kembali. Iya udah lama lagi tuh dulu. Iya dikirain udah nggak datang lagi tuh yang kayak gitu-gitu. Dikirain kan suami pulang. Karena kan kejadian itu udah lama juga. Dikirain suami pulang gitu. Berarti hampir tidak hampir bisa tidak maksudnya maksudnya nggak bisa membedakan suami asli dan palsu, itu berarti hampir sama. Nah rasa mungkin beda lah. Ya itu bedanya dari durasi. Kalau bedanya ukuran itu aja. sama. Kirain maksudnya yang kalau yang palsu agak besaran, enggak, kekuatannya super jumbo gitu. Ya mungkin aku juga aneh kan kalau misalkan tiba-tiba kok besar. Aneh juga kan. Mungkin ini bukan manusia, ternyata emang iya bukan. Itu Teh Tita, Mama Tita sendiri ini pernah bertanya ke orang pintar barangkali, atau ke orang tua, atau ke siapa yang lebih tahu? Enggak, aku nggak bilang ke siapa-siapa. Soalnya biarinlah, mungkin ini ujian juga sih buat aku biar tambah hati-hati lagi gitu kan. Nanti mah kalau ada yang gedor-gedor nggak bakalan aku buka lagi. Iya, jadi kalau nggak nelpon nggak. Sepengetahuan Teh Tita itu yang datang sosok apa Teh? Laki-laki. Laki-laki. Mungkin pernah kejadian gitu, tanya-tanya sama tetangga, ya meskipun di sini jauh banget ya dari tetangga, orang lain pernah diganggu gitu, dan orang lain bertanya sosok jin apa yang datang ke rumah begitu. Apakah genderuwo kah atau apa gitu? Enggak, belum sempat sih, mungkin nanti sore ya aku mau nanya gitu kan, soalnya kejadiannya malam Jumat kemarin akunya juga masih masih trauma mungkin ya, jadi belum bisa kemana-mana gitu. Nah pada saat berhubungan dengan sosok yang mirip dengan suami Teteh, pernah merasakan ada bulu-bulu yang lebih lebat begitu? Nggak ada, sama aja. Oh, sama aja bulunya. Kok bisa kepikir ke bulu ya? Iya, soalnya gini, saya pernah datang ke suatu tempat ya, itu si istrinya itu diganggu oleh sosok genderuwo. Oh, ada juga. Katanya pada saat berhubungan itu, ya biasanya bulunya itu hanya di titik itu ya, tapi pada saat berpelukan itu bulunya itu semakin terasa begitu. Nggak ada sih. Nggak terlalu menyapa-nyapa kemana-mana. Yang penting menikmati mungkin pas selesai itu ya. Ya namanya kangen ya kan. Ini nggak ke situ, nggak kepikiran ke situ sih. Ini biar rame Teh. Itu dari durasi main ke 1 sampai ke 2 itu berapa menit? Karena mungkin nanti di akhir video 1 jam. 1 jam lebih. Berarti misalkan jam 12 datang, main sampai jam 1. Main lagi jam 2. Iya. Main lagi jam 4 sampai subuh. Nah, habis itu pas mau adzan itu nggak ada dia. Entah kemana. Ya memang pantas juga ya kalau misalkan sudah ada suara adzan, mungkin kepanasan atau bagaimana, kemudian tiba-tiba hilang pergi keluar begitu. Kaget juga aku sih. Tapi mungkin ntar sore mau nanya-nanya. Siapa tahu ada jalan keluarnya, mesti gimana atau gimana gitu kan. Tapi kan mungkin gini Teh, sekarang kan ya setidaknya ini kan kita udah ada di video, mungkin suami tahu, tapi memang beliau udah menerima atau gimana? Ya ini aja sih, ya ayah maafin bunda ya, karena bunda nggak hati-hati, mungkin karena bunda kangen, jadi bunda nggak dilihat-lihat dulu. Jadi misalkan ini kalau misalkan ada lewat, ya maafin, itu mah nggak disengaja. Berarti kan memang kalau secara penglihatan juga nggak ada salahnya dah. Kalau bisa sih cepet pulang aja. Cepet pulang. Biar nggak sendirian, atau enggak ya jemput lah. Takut juga kan sendirian, mama jauh. Saya tinggal sendiri.
Tapi Anak- sampai sekarang berarti belum pulang ya? Belum. Katanya sih nanti Lebaran ntar pulangnya, bilangnya sih. Kalau anak belum punya berarti ya gitu. Masih proses. Proses yang mudah-mudahan aja selamat gitu ya, kemudian nanti bisa membina keluarga yang lebih utuh gitu ya. Amin. Di sini kan Teteh rumahnya dikelilingi oleh makam-makam. Nah, bagaimana perasaan Teteh tinggal di lingkungan makam seperti ini? Ya takut juga sih. Tapi kalau udah biasa mah kesini-sini enggak sih, biasa aja. Cuman ya dengar suara juga sih ada. Dengar suara-suara, apalagi kan pas misalkan ada yang baru-baru gitu kan. Ya itu merinding juga sih. Oh, ada makam baru gitu ya. Merinding juga sih, lumayan lah. Namanya juga di dekat kuburan kan rumahnya. Iya. Mau gimana lagi? Tinggal di pemakaman seperti ini sudah berapa lama Teh? Berapa tahun? Udah 4 tahun. Oh, sudah 4 tahun. Kalau Baru. tadi asalnya dari daerah lain gitu ya, Iya, di pemukiman. iya. Hmm, Kan karena pengen agak otaknya pengen dingin gitu kan ya. Pengen apa gitu, pengen apa sih namanya kalau Sunda pengen niis Tenang nah gitu. gitu ya. Tenang. Jadi di sini gitu. Ya, kalau Rumah ada rumah ya, rumah yang di agak kotaan juga Di ada, kotaan cuman ada. gitulah. Kurang suka. di sini beli tanah sendiri gitu atau warisan atau pemberian dari orang tua begitu? Iya, Oh, punya dari mama. dari mama waktu dulu tinggal di sini, Mm-mm. sekarang mama kita yang tinggal di sini begitu ya. Iya. Pernah tidak melihat penampakan-penampakan pada saat awal-awal tinggal di rumah ini? Pernah. 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 Itu sosok yang baru dimakamkan atau bagaimana? Nggak tahu sih kalau itu. Tapi sosoknya putih sih, cewek. Oh, putih, cewek. Yang di depan tuh dekat depan rumah tuh ada tuh di situ Oh, duduk. perempatan yang best gitu ya? Oh. Duduk di situ ada. Dikirain orang gitu lagi ngambil air apa gitu ya. Ya udahlah, nggak dibuka, takut. Saya kan sendiri juga takut begawan apa ya. Mm-mm. Takut. Nah mungkin Teh ini saya satu lagi pertanyaan ya. Jadi saya masih penasaran dengan sosok genderuwo yang menyerupai suami Teteh. Nah itu yang saya bayangkan dan mungkin teman-teman juga bayangkan. Itu kan mungkin kalau yang namanya berhubungan kan ada interaksi ya Teh ya. Apakah dia nggak nanya, misalkan kan kalau misalkan yang pada umumnya mah kita keluar bareng atau gimana gitu, maksudnya seperti itu. Nggak Nanti ada, kalau nggak nanya keluar bareng nggak. anak ikut keluar lagi. Nggak ada ngomong apa-apa, nggak ada. Oh enggak, ya maksudnya merem aja gitu. Mm-mm. Apakah aroma tubuhnya wangi atau bau kesang gitu? Bau asem. Ya, maksudnya Biasa, mungkin iya mungkin teman-teman dari juga penasaran gitu. ya agak-agak bau anyir gitu sih. Anyir. Tapi Kalau saya- asli, kalau suami yang asli kok enggak loh, Wangi. begitu, wangi. Tapi kok ini aneh gitu, mungkin karena habis perjalanan juga kan, nggak tahu sih. Oh agak anyir ya. Agak anyir. Nah kalau misalkan gini Teh, kalau misalkan dia datang lagi, terus Teteh udah tahu dia itu bukan suami Teteh, apa yang kalau sekarang yang akan Teteh lakukan? Apakah pura-pura lagi berhubungan atau misalkan dijebak atau gimana? Nggak bakalan dibuka kalau datang lagi. Enggak, maksudnya kan barangkali udah di dalam rumah ini. Iya. Ini kita berandai-andainya dia datang lagi terus Ya mudah-mudahan jangan deh, jangan datang lagi. ya kan Mudah-mudahan kita yang aslinya yang bicaranya datang. antisipasi gitu. Gimana? Enggak. Takut ya. Nah mungkin pesan kita gimana ya bagi suami-suami yang meninggalkan istrinya sendiri di rumah. Ya kan ini kan kalau dari durasi kan lama. Berarti kalau gitu kita mesti kuat. Atau gimana tadi kata bahasanya kalau ada Mister? Tentunya jadi Pelajaran kan ini. pertimbangan yang cukup berat ya, atau resiko yang berat Mm-mm. bagi sebuah keluarga yang harus berjarak LDR. LDR gitu ya, yang harus terpisah jauh karena harus memberikan nafkah gitu, nafkah lahir. Cuman menjadi tantangan juga pada saat kita harus memberikan nafkah batin juga, cuman susah karena jauh gitu ya. Ya kesepakatan bersama aja keluarga, saling percaya,
dan saling berkabar karena sekarang kan zamannya sudah canggih ya, ada WhatsApp, ada aplikasi lain yang terus bisa menghubungkan kita meskipun jaraknya jauh. Yang paling penting meskipun jarak jauh tapi dekat di hati begitu. Dan tidak lupa juga berdoa. Intinya para suami jangan ninggalin istri nih kayak aku ditinggalin gitu. Jadi Jadi kita transferan jalan kan teh. Jalan. Nah, Tapi ya udah sebulan ini sih belum. Udah 2 bulan mungkin belum transfer. ya nanti kalau Malah yang misalkan datang kirimnya aja. karena gitu. udah ini ya udah banyak terkumpul nabung bisa pakai usaha jadi tidak jauh Iya. antara suami dengan istri gitu. Dan perkuat juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dilindungi dimanapun kita berada. Ya mungkin satu lagi pesan dari saya teh, yang namanya kita ya, pada intinya di alam Indonesia kan masih kulturnya masih banyak hutan, dan kita juga tidak terlepas dari gangguan-gangguan hal-hal gaib gitu ya. Jadi bagusnya sebelum apa namanya, sebelum tidur, sebelum apapun itu yang namanya, apalagi teteh kan di dekat dengan pekuburan, berdoa terlebih dahulu, atau misalkan kalau misalkan nggak tahu doanya yang mantep yang untuk penjagaan, nanti mungkin teteh bisa tanya-tanya dulu. Jadi nanti takutnya kalau misalnya ada lagi dia kan udah nggak berani gangguin teteh. Mungkin terakhir kata-kata dari teteh, mau ada yang mau disampaikan gitu? Enggak, udah enggak. Oh ini saya satu lagi ya karena mungkin tadi ada perbedaan ya dengan suami asli dengan suami yang palsu gitu ya. Nah yang suami asli dimanapun berada jangan sampai kalah oleh yang palsu. Bener. Jadi harus diperkuat juga nafkah batinnya. Tadi kan disebut durasi lama, ya kita juga harus lama. Terus kalau misalkan keras harus lebih keras. Jadi yang kangen itu kepada suami yang asli bukan suami yang palsu begitu. Dan kalau misalkan butuh dorongannya, butuh ramuannya, ada silahkan cari di Ya udah mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman semua yang ada di channel kita masing-masing. Jadi tayangan ini hanya untuk pembelajaran ya, bahwasanya setiap apapun kita mau kegiatan mesti berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan jin, setan dan lain sebagainya. Mungkin teh seperti itu ya. Teteh juga perkuat lagi berdoanya. Jangan takut. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.